Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Olivia dari kelas 10 MIA 2. Saya akan menjelaskan tentang tugas Kementerian Negara Republik Indonesia dan menjelaskan klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Beberapa hal yang harus Anda pahami dari Kementerian Negara. Menteri memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perencanaan, administrasi, dan operasional negara Indonesia. Sebagai asisten presiden, Menteri mengembangkan tugas-tugas yang berhubungan dengan kenegaraan dengan bertujuan untuk memajukan negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa menteri yang diangkat oleh presiden untuk membantu tugas-tugas dalam pemerintahan. Tugas-tugas yang diamanahkan kepada para menteri tentunya dibagi berdasarkan divisi para menteri tersebut. Tugas dan kewajiban menteri-menteri Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa divisi, yaitu Menteri Kelautan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendidikan dan Olahraga, Menteri Ekonomi, Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri, dan beberapa divisi lainnya. Tugas-tugas dalam Menteri Negara antara lain sebagai berikut. 1. Mengikuti dan melaksanakan koordinasi jalannya kebijakan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawab divisinya. 2. Mewadahi segala masalah yang muncul, mengesahkan solusi dari masalah tersebut dengan mengikuti seluruh perkembangan kondisi bidang yang harus dikoordinasikan. Melakukan koordinasi dengan berbagai direktur jenderal dan pemimpin lembaga untuk menjalin kerjasama dalam mengatasi masalah yang berhubungan di bidang koordinasi dalam negara. Mengenai Kementerian Negara, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa tugas dari kementerian adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tentunya, dalam menjalankan tugas, Kementerian Negara wajib berlandaskan pada Undang-Undang Dasar dan peraturan yang telah ditetapkan. Fungsi dari Kementerian Negara berdasarkan Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Fungsi-fungsinya antara lain sebagai berikut. 1. Dalam melaksanakannya, kementerian memiliki tanggung jawab terhadap urusan tertentu, seperti yang dimaksud pada Pasal 5 Ayat 1, yaitu perumusan, penetapan, dan jalannya kebijakan pada bidangnya. Melakukan pengolahan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan pengawasan terhadap jalannya tugas di bidangnya, melaksanakan aktivitas teknis dari pusat hingga daerah. Yang kedua, dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang menjalankan urusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 2 melaksanakan fungsi sebagai berikut: merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan pada bidangnya, mengelola barang milik atau kekayaan negara yang merupakan tanggung jawabnya, melakukan pengawasan dan melaksanakan tugas pada bidangnya, melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap jalannya urusan di kementerian daerah, melaksanakan kegiatan teknis dengan skala nasional. 3. Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian menjalankan urusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 3 melaksanakan fungsi berikut: merumuskan, menetapkan kebijakan pada bidangnya, mengkoordinasi dan sinkronisasi jalannya kebijakan pada bidangnya, mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, mengawasi terkait dengan jalannya tugas di bidangnya. Wewenang dari Kementerian Negara. Suatu kementerian negara mempunyai kekuasaan atau wewenang antara lain: melakukan koordinasi pemberian pelayanan kerumah tanggaan dan keprotokolan kepada presiden dan wakil presiden, melaksanakan tugas tertentu yang dilimpahkan dari presiden, menjalankan urusan dalam kekuasaannya dengan wewenang eksekutif yang ada, wewenang lain yang disesuaikan dengan ketetapan dan peraturan undang-undang yang sudah dibuat dan berlaku. Mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam bentuk kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan sebagai pelaksana hukum. Karena kekuasaan eksekutif yang ada, Kementerian Negara mempunyai wewenang sebagai berikut: menjalankan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, ditetapkan dan ditentukan oleh lembaga yang memegang kekuasaan legislatif, melakukan
penyelenggaraan pemerintahan bersama Presiden dan Wakil Presiden, melaksanakan tata tertib negara baik di dalam maupun di luar negeri. 2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Jumlah kementerian negara cukup banyak karena urusan pemerintahan pun juga sangat beragam. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Berikut klasifikasi Kementerian Republik Indonesia berdasarkan urusan pemerintah yang ditangani. Urusan pemerintahan nomenklatur. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementerian yang secara tegas disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Kementerian tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan. Tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan penyelenggaraan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya mencapai tujuan pemerintahan sebagian bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tujuan kementerian menangani urusan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Kementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara, dan pengawasan tugas di bidangnya. Kementerian ini menangani urusan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Kementerian tersebut adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Daerah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Sekretariat Negara. Kementerian Koordinator. Selain kementerian yang menguasai urusan pemerintahan, terdapat kementerian koordinator yang bertugas untuk sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian yang berlaku di dalam lingkup tugasnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.